Halo semua, kembali lagi di G2M Podcast dengan saya Dani Chandra. Nah, hari ini kita sudah upload 5 episode, jadi thank you so much yang udah nonton. Thank you juga, kita udah bisa temanin kalau lagi macet, kita bisa juga sharing-sharing kan ya. Jadi terima kasih viewers untuk semua yang sudah nonton juga and sudah tune in juga. Nah, hari ini kita ada kedatangan juga Pastor Kevin again from Collective KL. Thank you. Yep. Dan juga hari ini kita ada special guest yaitu staff G2M kami yaitu Neta. Halo. So please welcome Neta. Hai Neta. Nah, Neta, can you please introduce yourself? Halo semuanya, nama aku Neta. Aku salah satu staff di G2M Gospel Generation Ministry. Nah, role-nya apa aja nih di gereja nih? Hampir ya pelayanan pada umumnya sih, kayak pada hari-harinya ngurus di gereja tentang data-data jemaat, terus juga di hari minggunya pelayanan sekolah minggu, atau juga kadang-kadang di pelayanan di mimbar ya, kayak gitu-gitu sih Kak. Nah, pelayanan mimbarnya apa nih? Musik Singer. kah atau singer? Iya, masih di Singgar. Masih di singer. Tapi akan jadi WL, amen. Oke, Neta, kita udah kenal juga ya, dan kita juga di gereja. Aku juga tahu, kamu kan sekolah teologi ya? Ya. Nah, gimana tuh? Tahun berapa ya? Neta masuk tahun 2019. Oke. Ya. Masih kuliah kan? Masih kuliah. berarti. Masih kuliah. Huh? Masih kuliah. Semester? Semester 6. Oke. So far gimana nih, so far? Sebenarnya kalau di semester 6 ini udah nggak terlalu sibuk kayak biasanya kan. Jadi kayak tinggal nunggu praktek doang sama proposal sama skripsi. Agak ribet juga sih, apalagi kan sekarang udah barengan sama jadi staf gereja juga. Cuma karena backgroundnya sama kayak apa yang lagi aku pelajarin, dia udah jadi enjoy aja. Prakteknya kayak apa sih maksudnya? Praktek tuh kayak harus bikin program, terus begitu juga kayak harus tahu di gereja itu tuh lagi ada problem apa, atau ada lagi kayak apa sih kebutuhan di gereja sekarang yang lagi Neta pelayan di dalamnya, kayak gitu. Terus juga harus kayak kenal sama jemaat-jemaatnya, terus juga harus kayak programnya itu nggak boleh pas 6 bulan Neta praktek pelayanan itu doang. Jadi kayak sampai pun Neta udah selesai praktek pelayanan, itu juga tetap masih dipakai sama gereja tersebut, kayak gitu. Oh, oke. Development case studies juga sih ya. Iya. Oke. Ya, kita juga ada tema nih yang kita ingin sharing hari ini, yaitu bagaimana kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan gitu, Ya. dari kehidupan kita sehari-hari. Iya. Misalnya kita juga dari pelayanan, jadi semua bagaimana kita generasi sekarang juga, either itu misalnya seumuran seperti aku atau sama older, it doesn't matter. Tapi gimana kita bisa lebih dekat ya. So maybe today, hari ini kita sharing semua bisa membantu kalian semua bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah, Neta, gimana nih? Kan kalau misalnya aku kan sekolah itu gak berhubungan sama Alkitab lah, let's say, atau gereja ya. Sekolahnya ngambil fakultas filosofi, jadi beda banget. Nah, kalau kamu kan ngambil bener-bener dunianya sama nih. Ya. Kerjaan, pelayanan, dan juga studi sama. Ya. Nah, so far, gimana itu semua? Gimana itu semua dengan? Like, kalau aku kan beda, jadi bisa bedain misalnya hidup kuliah, hidup mindset, worldview kuliah, filosofi kan itu bisa bilang bertolak belakang dengan sometimes bisa kita bilang bertolak belakang gitu sama gereja kan. Jadi harus bisa switch banget gitu loh. Realize kayak aku di posisi mana, di environment mana, and then switch kayak gitu. Dulu seperti itu aku. Nah, kalau kamu kan semua sama nih. Sama Nah, ya. itu gimana tuh? How do you go about it? Sebenarnya itu sih tantangannya. Aku kadang-kadang jadi kurang bisa membedakan di mana aku jadi mahasiswa teologi, mana aku jadi staf gereja, bahkan mana aku sebagai pelayan atau sebagai jemaat. Jadi tuh itu tetap masih jadi pergumulan aku juga sampai sekarang. Kayak bagaimana cara membedakannya, karena semuanya sama-sama sejalur kan. Iya. Sama-sama satu pembelajaran kan. Yeah. Jadi tuh pun kadang-kadang image orang ke mahasiswa teologi jadi kayak, apa sih kamu orang baik, apa sih kamu kayak gini. Jadi kayak tetap langsung diterabas langsung kayak, ini pasti sejalan, pasti hidupnya baik-baik aja. Atau enggak kayak pasti gampang-gampang aja kan. Jadi kayak nggak harus beda-bedain mana tempat kerja, mana tempat kuliah segala macam. Sebenarnya masih itu sih. Aku pun masih struggle sama diri sendiri gitu, kayak gimana cara ngebedain ya kayak gitu. Terus misalnya kayak, oke, kan ini kan ada pelayanan, which is voluntary gitu kan ya. Tapi kan di dalam pelayanan itu juga ada tanggung jawab sekolah, which is bisa kita bilang beban juga gitu, karena beban sekolah pendidikan. Tapi at the same time, kamu juga ada beban kerjaan. Nah, so far ngatasi beban itu gimana? Atau ada beban nggak gitu?
Ayo. Takut ya. Kalau misalnya dibilang beban, kayak Neta lebih ke bebannya sama kuliah. Karena sebenarnya tuh Pester Neta nggak terlalu suka yang namanya orang duduk diam belajar gitu tuh aku kurang suka. Jadi kalau misalnya beban, lebih ke beban kuliah. Cuma kalau misalnya ke pekerjaan kayak aku lebih enjoy aja gitu. Kayak gitu. Maksudnya nggak aku anggap beban. Cuma cara aku mengatasinya palingan kayak kalau misalnya udah terlalu hektik atau udah terlalu capek atau udah terlalu berat, ya aku ngelakuin apa yang aku suka kayak di kerjaan. Ya udah aku lebih ke fokus ke kerjaan dulu kayak gitu daripada ke kuliahnya. Meskipun ya sebenarnya dampak negatifnya kan jadi kuliahnya kayak agak-agak berantakan kan kayak gitu. Cuma ya udah aku I can relate. I think my first question sebelum semuanya ini, I don't think it's common untuk anak muda sekarang mau sekolah teologi. What makes you want to study theology? Ini pertanyaan yang sangat kayak sering banget ditanyain, tapi kayak aku takut banget kayak mau jawab. Jadi itu sebenarnya aku SMA udah terjun ke dunia pelayanan Pester. Nah terus kayak ketemu sama teman-teman, terus di luar sekolah juga, terus ketemu juga sama teman-teman di komunitas lain yang ngurusin tentang anak-anak muda juga. Dan itu tuh aku kayak rada kaget, ternyata di anak muda kayak aku sekarang, dulu pas aku SMA itu banyak banget kasusnya. Contohnya tuh kayak pas di komunitas aku dulu, aku sempat kayak melayani salah satu misalnya kayak perempuan SMA aku tuh yang harus udah kerja tanda kutip buat keluarganya. Terus ada juga yang sampai ada yang jualan drugs atau segala macam. Nah, aku tuh pelayanan itu di SMA. Nah, terus pas aku berhasil, bukan karena aku sih, pasti karena Tuhan, berhasil membawa dia kembali. Kayak aku tuh pengen, I want some more gitu, kayak aku pengen lebih lagi gitu. Wow. Makanya aku memutuskan kayak ya udah aku ambil kuliah teologi kayak gitu. So basically mau ke sekolah teologi bermulanya dari pelayanan dulu. Dari pelayanan dulu. Bukannya mau sekolah teologi dulu baru mau pelayanan. Enggak. Okay. And I think it's interesting ya untuk yang anak muda yang tune in untuk podcast kali ini. Sebenarnya sometimes we think that how do I fall in love dengan Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan. Sebenarnya sometimes it's not very complicated ya. It's not about a feeling of falling in love. Tetapi seharusnya ada pekerjaannya dulu, pelayanannya dulu. That you see the impact firman Tuhan atau kerjanya Tuhan di dalam hidup orang yang kita sayangi berubah. That makes you want to pursue God even more. Yeah. Right. So it's not just about pursuing satu education, tetapi benar-benar pursue perhubungan dengan Tuhan. Yeah. Okay, that's really nice. Yeah. That's really good. That's really good. Yeah. Karena dari tadi kita ngobrol juga berarti balik lagi ke to the whole your whole experience sampai sekarang gitu. Dimulai dari ada hunger yang ngasih untuk mendalami suatu relationship dengan Tuhan gitu. Nah dari situ jadilah pelayanan, jadilah juga kerjaan dan juga studi di situ kayak gitu kan. Jadi semua revolve around God gitu loh ya kan, activity kita, energi kita itu semua. So maybe aku juga penasaran karena aku juga sempet kayak dari dulu kan lahir, gede, semua di gereja, tahu semua Christian bubble itu tuh tahu banget gitu loh. Nah ketika waktu kuliah itu justru aku keluar dari situ, ya kan? Kalau kamu seolah-olah tetap ada di situ, gitu kan ya. Nah kalau aku keluar dari situ, jadi bener-bener mikirin mesti gimana nih kita sebagai kayak seorang kayak Kristen tuh gimana gitu kalau misalnya kita udah terjun di luar bubble itu. Nah akhirnya juga lama-lama ketemu pelayanan, fell in love dengan pelayanan. To the extent sampai lupa uninya gitu kan ya. Tapi habis itu ya sempet belajar juga gimana kita bisa balance itu semua. Tetapi dari situ belajar juga bisa gimana kita lebih dekat sama Tuhan, yaitu aku tetap balik terus pelayanan kayak gitu. Kalau kamu kan memang it doesn't matter gitu, kayak if it's work, if it's study, it's just I'm doing this for God. Ya nggak sih? Yeah. Itu sih. So maybe ya untuk yang
maybe banyak di viewers juga Ya. memang hidupnya tuh ya we don't know ya kan, tapi maybe it's a good also kayak dari kesaksian Nata juga dari kita semua, a good reminder we keep going back untuk pelayanan, we keep going back to the house of God juga, so that ya kita nggak tahu kapan kita bakal encounter God, but as long as we keep on going, we keep on doing the things that serves others, that's godly gitu ya, we can get closer to God, and maybe at the moment itu Tuhan bisa encounter kita juga, ya kan? Betul. Ya. Cuma kayak tadi kayak Dini bilang sih, kayak apapun itu harus kembali lagi ke Tuhan kan. Karena tuh dalam semasa aku pun kuliah teologi, aku tuh pernah sempat melenceng. Maksudnya tuh pernah kerja di tempat kerja yang maksudnya nggak berhubungan dengan kuliah aku gitu. Karena pasti ada rasa kayak jenuh, terus kayak rasa kayak pengen ya kayak teman-teman yang lain bisa kuliah sekuler atau ngerasain kerja sekuler. Nah aku tuh pernah nyemplung di kerjaan yang sekuler gitu, dan itu sebenarnya kayak rasanya tuh kalau dibilang secara daging enak banget. Tapi Tuhan taruh salah satu kecemasan dan salah satu rasa nggak nyaman yang bikin aku mau nggak mau harus balik ke dia lagi. Karena tanpa rasa kecemasan itu, Pastor, aku mungkin nggak bakal nyadar gitu kalau kalau misalnya rasa cemas itu nggak ada, aku bakal tetap ada di pekerjaan itu dan mungkin kuliah aku nggak bakal aku lanjutin juga. Apalagi pekerjaan aku yang di sekuler itu yang pernah aku jalanin kayak menawarkan kayak nanti abis ini bisa kontrak lagi, abis ini bisa ini lagi, bisa ini segala macam. Kalau kuliah kan bisa nanti aja kayak gitu kan. Cuma ya itu Tuhan taruh kecemasan dan taruh kegelisahan itu di dalam hidup kayak ayo Net, kayak yaudah ayo balik lagi, mau nggak mau ayo balik lagi kayak gitu. Emang sih kalau kayak sejauh apapun gak sih Kak, kayak sejauh apapun pasti udah bakal balik lagi ya ke Tuhan gitu. Yeah. So my question now very interesting is, karena kalau kita belajar sekolah teologi pelayanan semuanya, then the big part of pelayanan juga di luar, sometimes di luar gereja, yang I know your kesaksian is this secular might cause you to not continue, right? Yeah. Your theology. But how do you actually now, because terlalu sering kan semuanya, all the aktivitas semuanya berlaku di gereja. Yeah. Kuliah pun teologi, pelayanan pun di gereja, kerja pun di gereja. Gimana kita menjangkau yang di luar gereja? What do you think would be your challenge, and what do you think will be your solution untuk menjangkau jiwa-jiwa yang di luar di sana, yang secular maybe the way we. Iya. Itu tantangannya gede banget ya. Kayak iya sih teologi kan kayak hampir sejalur semua gitu, kayak apa-apa di gereja, apa-apa teologi. Jadi kayak jarang kan Pastor ketemu orang luar yang kayak gitu. Paling kalau aku itu buat ngasih challenge-nya ke diri aku sendiri untuk menjangkau mereka, sejauh ini aku punya teman-teman yang kalau bisa dibilang mereka suka konseling sama aku. Kayak gitu. Karena aku bagian teologi konseling, jadi tapi aku nggak kayak langsung kamu harus dekat sama Tuhan, bla nggak. Cuma maksudnya aku tetap berbaur sama mereka, harus tetap juga kayak ya jalan sama mereka. Sebenarnya teman-teman dekatku juga yang bukan teologi, atau bahkan aku juga masih kayak punya kayak komunitas yang nggak berhubungan dengan teologi dan sebagainya, masih sekuler juga. Dari situ sih Pastor, kalau misalnya aku cara menjangkau mereka. Ya, karena itu the connection ya, the jembatan, I think is the most crucial ya. Karena kalau tidak, one of the danger is after maybe 5 tahun, 10 tahun pelayanan di gereja, nggak ada lagi teman-teman yang luar gereja kan. Betul. Jadi semua yang kita belajar, aplikasinya cuma bisa yang pelayanan yang bisa dilakukan di gereja, sekolah minggu gitu, anak-anak semuanya. Tapi kita nggak ada cutting edge-nya untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar gereja, di luar comfort zone kita. Sebenarnya ini satu tantangan yang cukup interesting, karena Papa Danny, Pastor Rudy, dia bivocational kan. Dia kerja sebagai pengacara, juga pendeta. I'm a business trainer and also gembala. Sebelumnya ini saya nggak cuma gembala di gereja, tetapi my problem was after
20 tahun ya full time di gereja, teman-teman yang tidak kenali sama Tuhan langsung nggak ada. I don't have. So aku harus ada effort ya untuk kenalin orang yang bukan dari gereja. So I was thinking, wah kalau pelayanan saya terusnya begini, artinya saya nggak bisa memberitakan Injil sama orang lain. So 2 years ago, waktu istri saya dan saya keluar untuk ada secular job, tapi masih mengembalain gereja, I find it interesting ya. Aku udah bisa menginjil sama orang yang ikut training saya, yang secular, yang belum kenalin Tuhan. Karena mereka juga tahu saya pastor kan. Bukannya aku hiding, mereka nggak tahu. Aku juga pastor, aku juga trainer. Jadi mereka juga seperti kamu, mereka juga tahu sebenarnya masalah aku bukan hanya bisnis, juga masalah personal gitu, emosi dan juga keluarga. Jadi mereka cariin aku. Jadi aku bilang, aku kan pastor. Masalah kamu kalau yang penting sekali ada peace, aman, damai sama Tuhan. Itu yang solutionnya yang pertama. Mereka terima Yesus. So I want to encourage Neta, karena in the days to come, the lingkungan will get smaller and smaller. So but Danny is very good. Danny, because you have a lot of event dengan orang yang luar kan. The biggest danger for semua kita yang melayani Tuhan is that the lingkungan becomes smaller and smaller. And itu is the total opposite ya. Karena Tuhan Yesus mau kita menjangkau kan dunia kita. Dan dunia, when the Bible says menjangkau dunia, it's not the dunia dalam gereja. It's the dunia seluruh dunia yang kenalin Tuhan kata. So I think it's good to hear from someone like you, dan juga pengalaman kamu, dan juga your desire untuk melayani Tuhan. Baik sekali. That's good. Actually, I have one more question. Okay. Baru keinget after Pastor Kevin punya question. Adalah waktu awal Neta datang ke G2M, kan sempet ada interview tuh buat jadi staff kan ya? Yeah. Nah, I know one of the questions tuh, kan tadi kan kita, Pastor Kevin nanya, apa interestnya waktu ngambil kuliah teologi. Nah, next itu apa interestnya ketika ngambil pekerjaan di dalam gereja gitu. Interestnya. Iya. Beda kan, satu kan studi ya, satu kerja gitu. Karena kayak tadi kan kamu bilang kerjaan kan banyak gitu loh. But what makes you choose kayak to work and serve the church gitu? Pengaplikasian yang dari apa yang aku belajar selama di kuliah sih kan. Jadi menurut aku kerja jadi staff di gereja itu salah satu kesempatan yang baik. Aku bisa bilang nggak semua orang bisa dapet itu. Karena kebanyakan teman-temanku, mereka baru bisa mengaplikasikan teori apa yang mereka belajar di sekolah itu ya pas PKL. Aku dapetin ini sebelum PKL, kayak gitu. Jadi kayak buat ngelatih diri aku juga, ternyata kayak gini ya yang terjadi di gereja. Kayak gini ya ternyata bekerja di gereja. Ternyata teori ini bisa dipakai kayak gini ya. Ternyata administrasinya. Ternyata kepemimpinannya kayak gini. Jadi kayak lebih yang bikin aku interest itu sih pengaplikasian apa yang udah aku pelajarin selama aku sekolah tinggi teologi gitu. Tapi jauh kan nggak apa yang pelajari dan apa aplikasinya? Jauh atau dekat? Ada yang jauh, ada yang jauh, ada yang dekat. Actually, it's a very good question because sebab kalau yang dekat ya bagus. Kalau yang jauh, kalau saya sebagai department yang mereka the subject ya di sekolah teologi, jadi aku harus tahu kalau ini yang student saya belajar tapi aplikasinya jauh banget, saya harus tukar kurikulumnya. Karena at the end of the day harusnya lebih efektif untuk pelayanan. Pasti lebih efektif mendekati Tuhan, tetapi nggak cuma bisa mendekati Tuhan, harus juga efektif kan, produktif di dalam pelayanan. Karena Neta bukan juga di-employ untuk hanya mendekati Tuhan. Seperti saya kan, kalau saya gembala, kalau saya di-employ hanya untuk mendekati Tuhan, aku di rumah aja baca Alkitab, berdoa setiap hari kan. Right? Aku harus juga produktif dalam pelayanan, gimana ngobrol dengan anak muda, gimana jangkau jiwa di luar gereja semuanya.
Yeah. I guess Pastor also leading up tadi, what does it mean to be a church staff? What do you think? Maksudnya kayak I want to hear it from you juga sih. Cause honestly for me personally kan pernah di dalam posisi seperti itu ya. And waktu itu saat itu juga aku mikir gitu kayak sebenarnya tuh jadi church staff tuh apa sih gitu. Ada satu momen mikir kayak untungnya buat gua apa ya? Ada gitu juga sih dulu ya kan. Obviously the selfish thought ada kan. Yeah. Tapi it eventually evolved jadi kayak what does it mean gitu kan. Yang pasti kan we serve others, we serve the church, tapi what does it really mean gitu. The understanding of what does it mean to be a church staff for me udah beda sekali dari dulu sampai sekarang. Firstly, karena saya percaya panggilan Tuhan itu progresif. Artinya Tuhan tidak panggil kita sekali, kerjanya hanya satu. Juga progresif. Progresif karena kita belum bertumbuh kan, belum matang kan, not mature yet. Jadi as we mature, more and more we can do. Jadi dulunya as a church staff kita hanya bantu jemaat. Ya, apa yang jemaat butuhin, like mau print lagu, mau buat ini, mau buat itu semuanya definisi untuk menjadi seorang church staff. Tetapi sekarang saya rasa church staff harus lebih dalam lagi. Karena kalau saya cuma church staff yang bantuin mereka buat segalanya, at the end of the day nggak ada orang yang melayani Tuhan. Karena semuanya udah dibantuin church staff. So I think church staff harus ada kerjanya di dalam gereja. I think something very important is that the church staff juga harus ada ruang untuk menjangkau jiwa di ruang gereja. Basically, if you ask me, sebagai church staff atau sebagai jemaat, seharusnya tiada perbedaannya. Yeah. Karena jemaat juga harus dekati Tuhan, menjangkau jiwa. Yes. Church staff juga mendekati Tuhan, menjangkau jiwa. Tetapi cuma kerjanya, office hour-nya mungkin lebih banyak administrasi gereja, mungkin kalau accountant gitu semuanya. To me, that's all. Tidak berarti kalau Nathan nanti jadi WL atau Danny is a musician. Jadi kalau aku jemaat, aku bilang, iya udah, aku udah kasih offering, kamu aja yang buat. That's a big problem. Itu tidak seharusnya begitu. Artinya ada yang kamu yang tolongin buat, tetapi aku juga harus melayani Tuhan seperti kamu. That's the correct mindset and understanding about what a church staff should be. Yeah. I guess. Yeah, that's nice. Yeah. Balik lagi ke Bible lagi, yaitu adalah ya maksudnya ya we pursue God. Yes. Gitu kan. Semuanya pursue God and then also pursue the world so that we can bring them closer to God. Yeah. Benar. Ya, balik lagi ke situ. Awesome. Cool. Alright. That's good. That's good talk, Neta. Thank you for sharing. That's Thank you for being here. Itu pasti banget membantu kita semua ya. Itu juga membantu aku juga dari sharingnya Neta. Yang pastinya kita untuk para viewers, maybe waktunya consider kuliah teologi. Oh, ya. Ya nggak? Dan juga kerja maybe church staff, become a church staff ya nggak sih? Because honestly dari my personal experience juga dulu aku juga pernah di rute itu gitu pengen ngambil teologi tapi saat itu kurang yakin makanya ngambilnya filosofi gitu. Tapi waktu masuk ke filosofi akhirnya ngambil philosophy religion, teologi juga. Jadi lama-lama juga fell in love with the whole concept of God, the whole trait of God itu semua benar-benar aku juga interested ada juga di situ dan sekarang kan tetap pelayanan juga gitu. So maybe wherever you are, bisa lagi studi, lagi kerja, sudah berkeluarga, wherever you are, maybe let's start again. Kita reset lagi, kita balik lagi ke Alkitab, kita mulai dekat lagi sama Tuhan. Amin. Dan juga jangan lupa untuk kita selalu keluar juga, nggak cuma di dalam gereja atau di dalam tembok-tembok gereja, tapi kita mulai keluar, kita mulai menjangkau jiwa supaya bisa banyak orang yang lebih diselamatkan lagi dan juga banyak hidup-hidup yang bisa kita rubah dan kita bisa berkati juga. Amin. Amin. So ya, itu podcast kita hari ini. Terima kasih sudah tune in juga untuk hari ini. Kita sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. So we'll see you again. Bye-bye. Bye.